Ya mungkin teman-teman ini ada yang ngalamin atau mungkin ada yang baru tahu juga ya. Jadi untuk itulah ini akan kita bahas ya dengan pelakunya langsung. Silakan Kang Zen dan Mas Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di sini kita mau ada sedikit mengulas tentang koleksi kartu. Nah, di sini ada Mas James. Mas James ini pelaku atau kolektor dari kartu bola. Mas James, perkenalkan dulu. Oh iya, sore teman-teman ya. Saya James Sunata atau Abu Sunata juga boleh. Saya koleksi ini dulu karena senang. Awalnya sebenarnya koleksi kartu basket. Terus karena diajak kakak yang kedua juga nonton sepak bola, khususnya Piala Dunia, jadi tertarik juga gitu koleksi pemain-pemain kartu bola, khususnya era 90-an ya waktu saya SD, waktu saya kecil. Tapi seiring dengan waktu ini menjadi sebuah industri ya kalau di kalangan yang awalnya kolektor iseng-iseng anak-anak. Akhirnya beberapa juga kalau yang kelas high mungkin bahasa sekarang tuh kelas sultan ya, yang satu kartunya bisa jutaan sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, itu malah bisa menjadi sebuah investasi. Nah, beberapa pemain itu kan banyak yang 90s kita kenal kayak Batistuta, Ronaldo, Zidane, Del Piero dan lain-lain. Mungkin dulu itu yang bagus itu 50.000, tapi lumayan ya 50.000 zaman dulu ya. Sekarang bisa jadi 230.000 ya, bahkan lebih gitu. Tapi ada juga yang bahasanya pemain itu bahasanya flop gitu, kayak mungkin Edmundo ya. Jadi beliau tuh pemain yang bagus dari Brazil, cuma sayangnya lebih banyak kontroversinya dibanding bagusnya main bolanya. Itu kita bahas nanti. Kita coba tanya dulu ke Mas Jen. Jadi kalau untuk Mas Jen ini dulu kan ini kan kartu ini termasuk impian masa kecil nih ya, impian masa kecil ya. Wah, tapi Mas Jen waktu kecil udah bisa koleksi ini gitu. Nah, Mas Jen gimana effort untuk koleksi ini kartu? Kalau saya tujuan awal Nabung gitu. Awalnya pasti nabung dari uang jajan ya. Dulu karena saya orang Jakarta Atau nilep? Alhamdulillah kalau nilep belum pernah sih. Dia sering kok. Kalau nggak tuker-tukeran. Kan namanya juga trading cards, jadi bisa tukeran. Kalau ada yang double bagus. Kita malah kalau kartu bagus bisa tukeran sama kartu yang biasa-biasa atau lumayan bagus. Kita nego bisa dapat 3 gitu. Atau bahkan kita bisa jual, bisa buat beli lagi pack yang baru. Kalau saya Kalau untuk sejarahnya, saya ceritakan sejarah. Ini kita sekarang megang apa nih? ini yang Panini ya? Mas Ucup ini ya pegang ini Mas Yusuf Panini 2002. Jadi ada berapa perusahaan sih yang mengeluarkan kartu? Tahu saya banyak ya, cuma yang memang populer sampai sekarang dan masih eksis itu Panini. Panini. Tops juga mengeluarkan dari Inggris, tapi khusus Liga Inggris. Nah hari ini saya kebetulan sama Mas Ucup di Liga Italia aja. Reviewnya Liga Italia aja, biar kita terfokus. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bahas Liga Inggris atau Piala Dunia gitu. Nah, kalau di Liga Italia itu Italia punya perusahaan namanya Panini. Tapi Panini itu juga sekarang dibeli sama Amerika. Tapi dia awalnya khusus kartu-kartu baseball, American football dan lain-lain. Baru 10 tahun belakangan ini Amerika juga mengikuti seperti Eropa melihat tradisi industri sepak bola ini maju. Mereka itu terjun, walaupun di Amerika sendiri kurang ya sepak bola. Ya walaupun udah banyak support.
inilah ya masih belum populer. Betul, betul. Walaupun bintang-bintang lawasan dari Eropa banyak yang ke Amerika ya, kayak David Beckham dan lain-lain. Nah, kalau masalah effort untuk ini juga, ya biasanya sih saya kalau orang Jakarta tahu ada mall Ciputra ya, di Citraland. Biasanya nongkrongnya di Citraland anak-anak. Weekend, sore atau siang pulang sekolah. Nah, itu kita beli tuh 1 pack, 2 pack dari hasil nabung. Ya 1 packnya tuh dulu 5.000, 7.000 tapi ya dulu bos. Itu tuh pack per pack itu. Jadi per pack itu ada berapa? Tergantung tahunnya. Kayak misalnya contoh Panini 97 itu 6 kartu, 1 kartu hologram atau kartu puzzle. Nah, sisanya kartu base. Jadi kartu base itu kartu biasa yang dilulukin. Nah, ada juga yang mungkin kelasnya premium, bahannya sedikit lebih tebal, dia isinya 4 atau 5. Atau isinya juga sama 6, tapi harganya lebih mahal. 10.000 karena 5.000, 7.000 itu dulu tuh lumayan ya kalau menurut saya, karena dolar juga 2.000-an ya. Sekarang berarti udah 50 sampai 70.000. Nah, kalau per box tuh ya kadang-kadang kita bisa dikasih diskon kalau beli 1 box. Kan banyak ya. Tuh. Nah, itu biasanya kalau anak orang-orang yang berduit biasanya bukanya box semuanya. Jadi enak melengkapinnya gitu. Jadi kalau apa koleksi kan dulu ada majalah ya, majalah yang ada atau apa ya, kayak album gitu ya. Ada majalahnya juga, kebetulan saya suka baca kayak majalah bola ya. Majalah bola. Nah, itu saya itu juga menyayangkan kenapa berhenti ya sekarang tuh high soccer juga saya baca terus. Nah, itu di tengah-tengahnya itu suka ada sisipan tokoh atau pemain. Oh ya, kalau di soccer mah playmaker. Tuh, jadi itu kadang kita gunting, kita kumpulin, saya juga itu. Sama Racing Star. Ya, nah, kadang-kadang juga kita walaupun genre-nya beda, kita koleksi juga yang kayak gitu-gitu ya. Oh, selain kartu itu ya. Selain kartu, jadi artikelnya juga kadang kita ngumpulin kalau yang rajin. Clipping ya. Ya, kalau yang nggak rajin ya saya nggak bilang nggak bisa nyalain juga ya, beda-beda. Yang senangnya kartu doang ya udah senangnya kartu aja. Gitu. Kalau saya kebetulan juga terbantu karena saya punya almarhum kakek itu kebetulan saya sayang juga. Jadi disponsorin lah saya. Tapi sebenarnya mau orang tua kurang setuju sih. Jadi nggak bisa uang jajan gitu, nggak bisa nabung gitu. Hanya kartu aja gitu. Iya, tapi kesini-sini alhamdulillah saya merasakan manfaatnya, bisa ngebantu juga karena ya itu ya industrinya makin kesini makin berubah ya, dulu buat koleksi iseng-iseng ya, kalaupun dijual buat uang jajan sekarang dijual bisa buat beli yang lain. Bahkan juga Apa itu terjadi? Jadi kan dulu tahun 90-an sampai 2000 awal sebenarnya kan ini hanya kartu koleksi. Nah, sampai akhirnya di 2010 ke atas orang-orang mau berinvestasi ke kartu ini. Nah, sehingga disebutnya jadi trading card kan ya. Nah, itu apa yang terjadi? Maksudnya kok bisa seperti itu bergeser ke situ? dulu juga sebenarnya namanya udah trading card. Dulu, zaman dulu. Sebelum trading card tuh kalau boleh saya mundur lagi flashback, sebelum koleksi kartu saya pertama koleksi stiker. Ya Panini kan stiker awalnya. Ya awalnya stiker, tapi enggak, Panini juga bikin kartu juga, cuma saya bikin koleksi stikernya. Jadi kita beli albumnya, terus ditempelin, nanti tuker-tukeran. Terus pamer-pamerin gitu. Ya, udah lengkap nih saya punya gitu. Saya punya Ronaldo nih. Betul. Nah, terus sekarang kesini-sini juga lebih asik ke kartu eksis, dan memang karena ada industrinya, liganya besar, ya mungkin kan kita tahu ya, maaf tanpa mengurangi menyebut merek, ya kayak kita ke TVRI atau dulu ya, sekarang RCTI itu sponsornya kan toko besar itu kan. Zaman dulu. Nah, jadi kan berarti di situ sebuah perusahaan besar aja mau mensponsori, ya ibaratnya yang nonton banyak. Akhirnya kan dalam dunia bisnis kok ini peluang gitu loh. Kenapa kita nggak bikin? Nah akhirnya berkembang, dibikinlah kartu itu ada yang spesialnya, ada hologramnya. Nah jadi dalam kartu kalau yang disebut spesial tuh ada odds-nya. Odds itu jadi
perbandingan kesempatan. Kayak Oh, misalnya, kesempatan untuk mendapatkan ya? ya misalnya odds-nya 1:6, berarti dalam 6 pack ada satu kartu tersebut. Itu tanda tangan. Enggak, awalnya spesial. Spesial aja. Spesial. Terus akhir tahun 90-an beberapa bikin tanda tangan, atau awal 2000-an itu bikin tanda tangan. Tapi tahu saya tanda tangan pertama itu yang bikin Futera. Butera. Itu timnas. Ada timnas. Untuk Piala Dunia berarti itu ya? Edisi Piala Dunia. Edisi Piala Dunia, tapi tahunan tiap tahun juga keluar. Nah, terus keluar lagi jersey-nya. Ya, jersey-nya nih salah satunya ya ini nih. Kebetulan ini yang lumayan disebutnya premium ini. Jadi kalau premium itu kan satu kartu terdapat sobekan jersey. Ini sobekan jersey Messi asli ya ini ya? Asli, ini dari Futera. Jadi kalau asli itu karena ada certified di belakangnya. Oh, ini waktu pertandingan lawan Uruguay Ya, 2011. itu biasanya tidak berani dipalsukan karena si perusahaan kalau memasukkan identitas dari keaslian jersey tersebut, ya misalnya ditulis di situ pertandingan tanggal sekian, tapi ternyata wah nggak ada gitu, itu bisa flop lah, perusahaan itu bisa kena somasi juga. Bisa dari pembeli dong, customer. Karena dulu juga setahu saya pernah dengar ada perusahaan kartu, saya nggak usah sebut lah ya, itu dia jual jersey pemain basket, tapi ternyata pas diselidiki dicari tahu, loh ini jersey-nya nggak ada si orang ini main tanggal sekian. Nah, seperti yang disebutkan certified-nya yang di belakang kartu tadi nggak ada. Akhirnya jadi masalah sampai ke pengadilan dan dituntut juga karena palsu. Itu ini ya. Jadi Biasanya kan ada jersey itu edisi fans, edisi Bladiso kayak gitu kan. Nah, itu dia ngaku-ngaku gitu. Ya inilah jadi resiko sebuah industri kan. Di industri itu uang ya, kita ngomongin perputaran uang. Ya kalau ada penipuan, kepalsuan atau apapun juga kan menjadi masalah. Nah, kalau di kartu kan bikin kartu kan maksudnya bisa lah semua orang, maksudnya kalau untuk dipalsukan itu asumsinya maksudnya bisa dipalsu lah gitu. Terus untuk cara itu tahu kita Jadi asli biasanya ada hologramnya. Kalau kita cek di web, ini kan juga kayak ini ada nomornya, Mas. Nah, ini nomor serinya ya. Nah, ini nomor kartu 139 dari 196. 95. Berarti ada 195 kartu yang diedarkan untuk yang sama. Dan ini kan ada nomor serinya A8279 AKA gitu. Jadi bisa dicek di web resminya futera.co.uk kalau nggak salah ya, Futera itu, atau futera.com, itu bisa dicek tahun berapa, ini keluaran tahun berapa, benernya jersey-nya seperti ini gitu. Kalau dulu waktu nah itulah kejadiannya waktu jersey itu dicetak massal, kartu jersey card. Jadi ada beberapa tahun berapa itu? Ya awal-awal waktu rame-rame. Jadi setelah era tanda tangan, wah keren juga kali ya. Ada potongan bajunya, kita bikin variasi baru. Sampai sekarang ada potongan bajunya, ada tanda tangannya juga. Ya itu pasti lebih mahal dan limited. Kalau ini tersebutnya lebih lumayan banyak ya, sampai 100. Ada juga Futera itu yang bikin sampai 40 atau bahkan 25 atau mungkin 10. Tapi mungkin jersey-nya ini potongnya 2 warna. Oh ya. Nah itu disebut itu disebutnya patch. Kalau ini jersey biasa. Kalau patch itu lebih mahal karena kena potongnya 2 warna. Apalagi kalau misalnya potongan 3 warna atau di bagian emblem. Nah, tapi itu biasanya nanti di belakangnya cetakannya lebih sedikit. Variasinya lebih lama, ya, lebih mahal. Kalau karena ini kartu ini belum ada istilah grading ya? Ya, kalau grading itu grading kartu itu kayak gimana sih? Sertifikasi ya. Sertifikasi. Nah, disertifikasi dari nilainya. Nah, kartu itu keluar dari sebuah pabrik kan polosan. Ya, buka pack segala macam, disimpan ya bertangan-tangan. Kadang-kadang kan cacat, pinggirnya kena kebentur atau surface-nya, permukaannya tuh
kena kuku atau apa ada garisnya. Nah itu mengurangi value. Beberapa kolektor yang benar-benar sensitif itu akan melihat value kartu itu dari situ. Pinggirnya damage nggak, ujung-ujungnya mati. Pasti ada nilainya kan? Nah nanti di grading itu si yang nge-grading itu akan melihat surface-nya nilainya berapa 1 sampai 10 kemulusannya, terus pinggirannya berapa. Nah, asosiasi yang handle untuk grading ini Nah, setahu saya pertama itu Beckett di juga. Amerika ya? Ya, semua sampai sekarang yang masih bagus validasinya itu masih di Amerika. Beckett itu pertama, dan mereka juga menerbitkan sebelum grading itu majalah dan price list kartu. Ya, mereka observasi ke lapangan. Harga ini kan ditentukan nanti dari customer ya. Nah, dari customer yang Pasar ya? kolektor atau fans yang senang kartu tersebut. Ada juga beberapa kartu itu kayak Liga Italia khusus. Kayak Mas Yusuf nih senang Inter Milan misalnya. Terus anak buahnya banyak, yang ininya banyak mengusulkan oke, kita cetak Inter Milan khusus legend-legendnya ada, khusus Milan, khusus Juve. Kayak saya juga kebetulan punya yang edisi Juve 100 tahun. Edisi juga 100 tahun. Ya, jadi itu tokoh-tokoh Juve semua, legend-legendnya sampai saat itu eksis gitu, tahun 97 ya. Oh tadi 97 berarti? Juve 100 tahun 97 kan, berdirinya 1897 ya. Juventus Siapa ya itu ya? strikernya masih ADP ya, Alessandro Del Piero. Baru, Inzaghi dia ada. baru ya? Ya, Setelah dari Como masalah. ADP Padova Padova ke Juventus ya? ke Juventus. Nah, kalau yang terkenalnya sebenarnya Giuseppe Meazza, cuma dia juga membingungkan nih, ini legend dari 3 klub, Milan, Inter Milan, Juve. Lebih dianggap 2 klub sih, Ya. Milan. Tapi di kartu yang Juventus Centenario itu ada di